Bentar Pak Sapri, tolong pause detik ini. Coba tuh lihat, ada ibu-ibu yang pakai daster motif bunga matahari lagi deketin meja panitia. Loh, kok postur tubuhnya mirip? Astaga naga, itu kan daster barunya Bu Rina. Lihat tuh tangannya, lincah banget kayak pesulap. Langsung nuker kantong mangganya sama kantongan pelaku. Bu Rina, coba kamu berdiri dan jelasin ke kita semua. Jadi selama ini semua laporan warga tentang polisi. Bu Kokom, ini potongan daging sapi paling segar, seratnya bagus, pas banget kalau mau dibikin rendang buat acara keluarga besok. Iya beneran seger ya Pak Joko, merah merona begini warnanya, nggak kayak lapak sebelah yang pucat. Timbang 2 kilo ya, jangan dikurangin loh timbangannya. Tenang Bu Kokom, timbangan saya selalu jujur dan berkah. Ini udah pas 2 kilo, saya taruh di atas meja sini ya, totalnya jadi 240.000. Sebentar ya Pak, saya cari uangnya. Aduh, nyelip nih uangnya. Duh, Bu Kokom repot banget ya. Sini aku bantu pegangin kalau kesusahan. Antrian di belakang udah mulai panjang nih. Nggak usah Bu Rina, ini udah ketemu uangnya. Pak Joko, ini uangnya pas ya, tolong dihitung dulu. Duh, anakku udah rewel nunggu di rumah. Aku pamit duluan deh, Bu Kokom, Pak Joko. Takut kesiangan mau masak. Oh iya Bu Rina, terima kasih ya udah belanja. Bu Kokom, ini uangnya pas ya, silakan dibawa daging segarnya. Makasih banyak ya Pak Joko, aku juga mau langsung pulang ke rumah. Mau buru-buru potong dagingnya biar cepet kelar. Pak, sini lihat deh. Aku baru pulang dari lapak Pak Joko bawa harta karun. Dagingnya seger banget, merah merona. Pokoknya mantep kalau dibikin rendang. Beneran nih, tumben kamu dapat yang segar. Biasanya kan kamu suka kalah cepat sama ibu-ibu komplek. Duh, Pak Kokom, dengar kata rendang kok hidung aku langsung sensitif ya. Ikutan lihat dong, siapa tahu bisa kecipratan satu potong pas mateng nanti. Tenang Neng Siti, nanti gampang itu mah. Ayo Pak, Neng Siti, siap-siap terpukau ya sama pilihan daging aku. Iya, cepetan, aku udah lapar. Bayangin bumbu rendangnya. 1, 2, ti. Astaga, ini apaan? Kok warnanya biru begini? Bapak ini Bu Kokom, kok ramanya kayak mangga tikus kejepit pintu sih? Pusing banget kepalaku, langsung kelingan. Bu, ini mah bukan daging segar, tapi daging sisa zaman purba. Kamu ditipu sama Pak Joko apa gimana? Kok baunya bikin pingsan? Nggak mungkin, demi apapun aku tadi di pasar, dagingnya seger banget Pak. Kok sampai rumah malah berubah jadi zombie begini? Aku nggak terima. Daripada pusing mikirin daging busuk, mending kalian rasain kebahagiaan yang gak ada tandingannya nih. Look at this, aku bawa basreng mantul, terus ini keripik acaranya, dijamin bikin lidah kalian bergoyang. Caranya tinggal tap-tap layar ini aja, ayo diborong sebelum kehabisan. Mending Bu Kokom tenang dulu, besok kita coba selidiki di pasar. Sekalian aku mau beli minyak goreng di kios Ko Aryo. Bener kata Neng Siti, mending besok disamperin ke pasar biar jelas masalahnya. Nah, Bu Lastri, ini total semuanya jadi 150.000 ah. Udah aku kasih harga potongan, jangan ditawar lagi ya. Sebentar kok Aliong, kok totalnya bisa segini sih? Coba aku hitung dulu, perasaan tadi aku cuma ambil beras sama telur sedikit deh. Haiya, sini kalau kamu nggak percaya, hitung sendiri saja pakai kalkulator ini. Harga minyak goreng kemasan 2 liter yang baru datang dari truk itu juga belum aku masukin lah.
Pas banget mereka berdua lagi sibuk berantem. Ini saatnya aku beraksi sebelum ketahuan orang lain. Botolku yang kurus kering ini ditukar sama yang montok baru turun dari truk. Untung besar aku hari ini. Gak perlu keluar uang sepeser pun buat menggoreng kerupuk. Oh iya Deng, Kalian, aku lupa kalau kemarin ada titipan belanjaan dari Bu Endang juga. Permisi Ko Aliong, Bu Lastri, aku duluan ya, mau buru-buru pulang, takut suamiku kelaparan nungguin gorengan di rumah. Siap Purina, hati-hati di jalan ah, jangan sampai belanjaannya ketinggalan. Sayur, ayo ibu-ibu silakan dipilih sayurannya yang masih segar, baru dipetik dari kebun sebelah. Bang Jale, aku dari tadi nungguin di depan pagar sampai digigit nyamuk. Bang, tolong timbangin tomatnya setengah kilo ya. Aku mau beli bumbu dapur juga bang, tapi dengar-dengar kemarin ada yang apa sih ya di pasar. Si Bu Kokom dapat daging busuk, padahal belinya segar, aneh banget. Iya, aku juga dengar cerita itu. Katanya minyak goreng Ko Aliong juga berkurang setengah. Horor banget ya kampung kita sekarang. Waduh, masa sih Bu? Kok bisa ketukar-tukar misterius begitu? Ih, apa jangan-jangan ada hantu pasar yang suka usil ya Bu? Mau ngapain kamu Bintang? Itu dagangan bukan sarapanmu. Bintang, jangan bikin modal aku habis dimakan kamu ya. Dasar si Bintang. Lucu banget sih Bintang bang. Mukanya pas ketahuan mau nyolong water kayak muka suami aku kalau ketahuan ngerokok diam-diam. Tapi beneran deh, soal barang hilang itu bikin resah. Aku jadi takut mau belanja ke pasar lagi. Daripada kita bingung nebak-nebak sendiri, mending nanti siang kita ngumpul di warung makan Bu RT aja buat bicarain masalah ini sekalian sama makan siang. Amboy, siang ini panasnya bukan main ya. Tapi kok muka kalian bertiga lebih kusut dan lebih panas daripada cuaca di luar sana? Ada masalah apa nih? Gimana gak panas coba Bu RT? Aku masih dongkol setengah mati. Masa daging segar yang aku beli di Pak Joko bisa berubah jadi daging zombie pas di rumah? Bau bangkai banget Bu. Iya loh Bu RT, malah tetangga sebelahku juga ngeluh buah mangganya mendadak jadi memar-memar kayak habis digebukin. Ini pasti ada yang gak beres di pasar kita Bu. Waduh, ini gak bisa dibiarin. Kalau begini terus warga kampung kita bisa tekor semua. Coba aku catat dulu satu-satu ya. Catat yang gede Bu RT, jangan-jangan ada sindikat tuyul yang hobi nuker belanjaan orang. Masa iya pedagang pasar kompak mau menipu kita? Betul, pasti ada maling licik yang berkeliaran pas kita lagi lengah. Aku curiga ini orang dalam pasar atau pembeli lain. Oke, laporannya udah aku kumpulin di sini ya. Kebetulan besok pagi pasar mau ngadain acara besar-besaran untuk pelanggan setia nih. Jadi besok ada undian utama kulkas 2 pintu ya Bu RT. Waduh, aku harus datang bawa kantong belanjaan terbaikku sini, siapa tahu beruntung. Pas banget, besok aku bakal serahin catatan keluhan ini langsung ke pihak pengelola pasar di lapak Kang Danang biar langsung diselidiki pelakunya. Nah Kang Dadang, ini kantong belanjaan spesial berisi apel merah yang udah ditempel pita merah tersembunyi. Siapapun pelanggan setia yang dapat kantong ini nanti, dia yang berhak bawa pulang hadiah utama kulkas 2 pintu. Mantap betul Pak Anwar. Beruntung banget ya yang dapat kantong apel ini. Saya taruh di dekat meja panitia sini dulu ya, biar aman dan gak kecampur sama buah pesanan orang lain. Sip, tolong dijagain ya Kang. Aku mau ke tenda panitia sebentar buat ngecek kotak kupon undiannya. Jangan sampai ada yang usil mindahin kantong ini. Bu
Pucuk dicinta, ampun tiba. Ini namanya ada kantong apel merah nganggur nih di meja. Kelihatannya seger banget, beda jauh sama manggaku yang udah benyek. Aduh, kardus yang ini kok berat banget ya? Mumpung Kang Dadang lagi sibuk sama kardus jeruk, aku tukar aja lah. Selamat tinggal mangga penyok, selamat datang apel merah gratisan. Hari ini aku benar-benar beruntung tanpa modal nih. Ada Bu Rina. Sejak kapan ibu berdiri di situ? Mau beli buah nih pagi-pagi. Mumpung belum rame banget. Enggak, Kang Dadang. Ini aku cuma numpang lewat aja, mau buru-buru ke depan panggung biar dapat barisan paling depan buat nonton pengumuman undiannya. Halo semuanya, ini dia momen yang paling kita tunggu-tunggu. Saya akan mengambil kupon terakhir dari dalam kotak undian untuk pemenang hadiah utama kulkas 2 pintu. Aduh Gusti, semoga nomor aku yang keluar. Aku udah butuh banget kulkas baru buat nyimpen daging segar biar gak busuk kayak kemarin. Dan pemenangnya adalah nomor peserta 087 atas nama Bokokom dari Kampung Makmur. Wih, aku menang. Kulkas 2 pintu jadi milik aku, Pak Anwar. Selamat Bu Kokom, ayo naik ke panggung. Silakan tunjukkan pita merah undian yang ada di dalam kantong belanjaan buah yang ibu bawa sebagai bukti sah. Sebentar Pak Anwar, kok isinya malah mangga memer-memer begini? Mana pita merahnya? Nggak ada sama sekali, cuma ada bau asam mangga penyek. Loh, kok bisa? Padahal tadi saya sendiri yang nebelin pita merah itu khusus di kantong isi apel, bukan mangga penyok begini. Wah, ada yang gak beres ini. Kantong ibu pasti udah ditukar orang. Aduh, alamak, mati aku. Ternyata kantong apel yang aku tukar tadi pagi itu kantong hadiah utama. Waduh, tamat riwayatku kalau ketahuan. Udah, harap tenang kembali ibu-ibu. Masalah penukaran kantong ini sangat serius. Pak Sapri Satpam, tolong bawa Bu Kokom dan saksi-saksi ke ruang pusat keamanan sekarang. Kita cek rekaman CCTV pasar. Nah, ini dia Pak Anwar, rekaman kamera pengawas yang menyorot langsung ke area lapak buah Kang Dadang sekitar jam 9 pagi tadi. Coba kita putar pelan-pelan ya videonya. Iya Pak Sapri, tolong di zoom sekalian mukanya si maling kantong belanjaan itu. Aku pengen lihat jelas apa komplotan penjahat yang udah ngacak-ngacak pasar kita. Bentar Pak Sapri, tolong pause detik ini. Coba tuh lihat, ada ibu-ibu yang pakai daster motif bunga matahari lagi deketin meja panitia. Loh, kok postur tubuhnya mirip? Astaga naga, itu kan daster barunya Bu Rina. Lihat tuh tangannya, lincah banget kayak pesulap. Langsung nuker kantong mangganya sama kantong apel aku. Bu Rina, coba kamu berdiri dan jelasin ke kita semua. Jadi selama ini semua laporan warga tentang belanjaan yang kutukar di pasar itu lakukan kamu. Sumpah, aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma hilaf, nggak tahu kalau kantong apel itu ada hadiah kulkasnya. Hilaf matamu Bu Rina. Berarti daging bau bangkai yang kemarin aku bawa pulang itu juga kerjaan kamu ya? Tega banget kamu nipu tetangga sendiri demi untung sendiri. Buktinya udah jelas dan gak bisa diganggu gugat lagi. Rekamannya udah aku pindahin ke flash disk buat bukti otentik. Gak usah banyak alasan lagi Bu Rina. Ayo kita keluar sekarang ke halaman pasar. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu ini di depan seluruh warga kampung yang udah kamu rugikan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian harap tenang. Pelaku penukaran barang belanjaan misteri selama ini udah ketahuan lewat CCTV. Ternyata pelaku tunggalnya adalah Bu Rina.
Ya ampun Bu Rina, tega banget sih kamu, Bu. Bener-bener gak nyangka aku, mukanya aja yang ramah, tapi kelakuannya minus banget. Aku hampir aja jantungan gara-gara daging busuk yang kamu tuker. Maafin aku ibu-ibu, maafin aku. Aku bersalah, aku hilaf karena pengen untung sendiri tanpa modal. Aku nyesel Bu, tolong jangan laporin aku ke polisi. Hukumannya bukan polisi lagi Bu Rina, tapi sanksi sosial dari warga. Sekarang tanda tangani dulu surat pernyataan ini kalau kamu janji nggak bakal ngulangin perbuatan licik ini lagi. Iya, maaf Pak Anwar, aku janji gak bakal sentuh barang belanjaan orang lain lagi seumur hidup aku. Bu Kakak, ini ada uang ganti rugi buat daging kemarin. Tolong diterima ya, aku bener-bener minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Untungnya uangnya apes, tapi hukum kamu nggak bakal cuma sampai di sini ya, Bu Rina. Enak aja kalau cuma ganti rugi uang terus masalahnya kelar. Betul, mulai besok pagi kamu wajib membantu para pedagang menyapu dan merapikan seluruh lorong pasar rakyat ini sebagai bentuk penebusan dosa. Iya Pak Anwar, besok subuh-subuh aku bakal datang bawa sapu lidi ke lorong pasar. Duh, ternyata nyapu lorong pasar sepanjang ini bikin encok ya. Mana sampahnya nggak habis-habis lagi dari subuh. Makanya Bu Rina jangan suka remehin pekerjaan orang lain. Sekarang rasain sendiri kan gimana capeknya keringetan di pasar tanpa dapat untung haram. Iya Pak Joko, aku kapok. Dulu pas nuker daging di lapak sampean, rasanya gampang banget. Sekarang nyapu secuil orang aja, nafas aku udah kayak mau habis. Nih Bu Rina, sekalian tolong angkut sayuran busuknya yang ini ya. Tapi tenang aja, jangan takut ketukar lagi. Ini murni sampah bau kok, nggak bakal bikin untung. Iya Kang Dadang, aku ikhlas kok jalanin hukuman sosial ini. Nah, habis disapu bersih, jangan lupa itu lantai yang becek bekas es batu daging, tolong dipel juga ya. Siap Pak Joko, semuanya bakal aku bikin kinclong biar warga pelan-pelan mau maafin kelakuan aku yang kemarin. Ya udah, terusin kerjanya Bu Rina, sebentar lagi pasar makin ramai. Mending kamu buruan kelarin biar sore nanti bisa istirahat di rumah. Bu Lastri, Neng Siti, sebentar, jangan lewat dulu. Singgah ke teras rumah aku yuk sebentar. Ada angin apa nih mendadak manggil-manggil? Kamu nggak lagi bersenandung ngerencanain mau nukar sendal jepit kita berdua kan Bu Rina? Bu Lastri nggak boleh susan begitu. Lihat tuh di mejanya ada banyak makanan yang kelihatannya enak. Perut aku udah bunyi nih. Enggak, beneran demi apapun nggak ada niat licik. Ini aku murni bikin kue tradisional sendiri dari dapur, khusus buat kalian berdua sebagai tanda permintaan maaf aku. Nah, kalau urusan makanan gratis yang gak tertukar sih aku garis depan. Aroma teh kamu wangi banget nih, bikin haus. Wah, odeh-odehnya mantap banget ya Bu Rina. Isiannya kacang hijaunya penuh. Enak banget kue kamu Bu Rina. Ya udah, karena kuenya manis dan ketulusan kamu kelihatan, aku sama warga lain udah maafin kamu kok. Yang penting jangan diulangi lagi ya. Betul Bu Rina, kita kan tetangga, harus saling menjaga. Oh iya, besok pagi jangan lupa belanja sayur lagi ya. Alhamdulillah, hari ini dagangan ludes das tanpa sisa. Bintang, hari ini kamu pintar banget nggak pakai acara nyolong wortel. Orang lagi di jalan.
Bang Jawi, lihat nih belanjaanku sekarang. Plastiknya sengaja pakai yang transparan biar semua orang bisa lihat kalau isinya nggak ditukar-tukar lagi. Bagus Bu Rina, begitu dong. Kalau jujur kan belanjanya jadi tenang. Hati adem, tetangga juga nggak bakal kena diare gara-gara daging busuk. Jangan diingat-ingat lagi ya Bu, dosa masa lalu itu. Sekarang aku udah bertobat, mau jadi nasabah pembeli budiman yang paling setia di pasar ini. Mantap Bu Rina, ya udah kalau begitu aku sama si Bintang pulang duluan ya. Ayo Bintang, jalan.